Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Krisnawati dari MBSD 18 IP. Hari ini saya akan membuat sebuah video tentang pengerjaan soal UAS mikroekonomi yang terdiri dari 2 soal. Jangan lupa simak videonya ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2 itu tentang surplus konsumen dan surplus produsen. Nah, di sini kita lihat untuk PS-nya itu Q tambah 60 dan PD-nya itu minus 2Q tambah 150. Dan diketahui bahwa pemerintah itu membuat harga minimumnya itu menjadi 92. Soal yang pertama soal nomor A itu kita diminta untuk membuat grafik dan untuk penghitungan debt back loss. Oke, pertama yang harus kita hitung terlebih dahulu adalah mencari titik equilibriumnya. Nah, untuk mencari titik equilibrium kita menggunakan persamaan PS sama dengan PD. Nah, di sini PS-nya itu Q ditambah 60, jadi kita terus di bawah sini Q ditambah 60 sama dengan di sini PD-nya minus 2Q ditambah 150. Nah, kita akan menghidupkan persamaan seperti biasa, mengelompokkan yang sejenis. Di sini kita tulis Q dan ini minus 2Q-nya kita pindah jadi plus 2Q sama dengan kita turunkan 150, lalu yang 60-nya kita pindah jadi minus 60. Nah, ini hasilnya 3Q sama dengan 150 dikurang 60 hasilnya 90, dan Q sama dengan 90 dibagi 3, jadi Q sama dengan 30. Lalu selanjutnya kita akan, karena di sini Q-nya udah ketemu, kita bakal nyari PS. Nah, di sini untuk pencarian price-nya kita bisa memilih salah satu karena hasilnya itu sama. Nah, kita ambil yang PS aja ya. Di sini PS itu Q ditambah 60. Kita langsung masukkan aja PS sama dengan Q-nya itu 30 dan ditambah 60. Jadi si PS-nya itu sama dengan 30 ditambah 60 hasilnya 90. Nah, kita udah tahu Q-nya 30 dan price-nya itu 90. Nah, untuk titik equilibriumnya itu sama dengan Q, P. Nah, di sini berarti equilibriumnya itu adalah Q-nya itu 30, P-nya itu 90. Nah, jadi di sini kita udah tahu untuk titik equilibriumnya itu kita ketahui yaitu 30,90. Nah, angka ini kita simpan terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita ketahui titik equilibrium, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari titik persamaan garis. Nah, untuk mencari titik persamaan garis kita akan menggunakan seperti ini. Kita tulis PS-nya itu di sini Q ditambah 60. Nah, untuk menentukan titik kita akan mencoba jika salah satu dari P dan Q itu adalah 0. Nah, yang pertama coba kita ketika P-nya itu adalah 0, maka akan kita ketahui Q-nya untuk yang udah paham langsung aja ya.
Di sini hitungnya P sama dengan 0, berarti ini P-nya 0, jadi Q-nya menjadi minus 60. Lalu kita akan selanjutnya kita akan coba persamaan lagi, masih PS Q ditambah 60. Kalau misalkan di sini Q-nya yang 0, berarti P-nya Q-nya 0, berarti P-nya jadi 60. Selanjutnya untuk persamaan yang PD. Di sini PD itu sama dengan minus 2Q ditambah 150. Ketika P-nya 0, berarti P-nya 0, 150 dibagi 2, berarti Q-nya menjadi 75. Nah, terus yang kedua, titik yang kedua, minus 2Q tambah 150. Ketika Q-nya yang 0, maka PD-nya jadi 150. Nah, setelah kita ketahui persamaan nolnya, selanjutnya di sini kita buat grafik. Pertama, kita ambil PS dulu. Di sini PS itu kalau P-nya 0, Q-nya minus 60. Nah, berarti titiknya ada di sebelah sini. Mundur sedikit. Untuk perkiraan aja ya, di sini minus 60. Terus kalau Q-nya 0, P-nya 60. Titiknya ada di sini. Terus kita tarik garisnya. Terus yang kedua itu ini PS. Terus PD. PD di sini P-nya 0. Q-nya 27. Q-nya 75. Perkiraan 75 ada di sini. Terus kalau Q-nya 0, P-nya 150. Perkiraan ada di sini. Nah, terus kita tarik garis. Terus dari PS sama ini PD. Nah, dari PS sama PD ini terjadi perpotongan. Nah, di sini perpotongannya ada di sini. Nah, tadi kita udah mencari titik perpotongan ini namanya titik equilibrium. Tadi sebelumnya kita udah nyari titik equilibrium yang kita simpan tadi. Titik equilibriumnya itu Q, P.
yaitu 30,90. Berarti di sini nilainya itu 90 dan di sini nilainya 30. Nah, sekarang di sini ada perpotongan dan bentuk segitiga. Nah, yang disebut dengan surplus konsumen itu adalah titik dari 150, 90 dan titik equilibrium ini. Nah, ini merupakan surplus konsumen. Sedangkan yang di bawah 90, di bawah garis ini, yaitu 90, 60 dan titik equilibrium, ini namanya surplus produsen. Tadi itu adalah area sebelum kita menemukan DWL. Nah, setelah itu kita di sini bisa menemukan DWL atau deadweight loss, yaitu areanya dari sini antara 92, 89 dan titik equilibrium, ini namanya DWL. Nah, DWL ini areanya segini. Terus tadi ada perubahan surplus konsumen, areanya itu berubah karena dikurangin dari area DWL. Jadi area untuk surplus konsumen itu jadi ini dan ini. Nah, setelah itu area surplus produsen itu jadi ini dan ini. Ini surplus produsen, surplus konsumen. Dan yang ini di sini ini adalah surplus produsen. Dan ini adalah DWL. Nah, setelah itu kita akan menentukan luas dari area DWL ini. Nah, tadi rumus DWL itu kan alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, di sini kita cari alasnya. Kita pakai alas yang ini. Alasnya itu antara titik 92 dan 89. Berarti 92 dikurang 89 hasilnya 3. 92 dikurang 89 3. Terus tingginya kita cari, tingginya di sini berarti tingginya itu yang ini. Kita pakai yang ini. Nah, panjangnya ini tuh berarti antara 30 dan 29. Berarti tingginya 30 dikurang 29 sama dengan 1. Nah, di sini kita tahu bahwa alasnya itu 1 tinggi alasnya itu 3, tingginya 1. Berarti DWL itu menjadi DWL-nya gini. 3 dikali 1 dibagi 2, hasilnya 3 kali 1 dibagi 2, 1,5. Nah, ini adalah DWL.